Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku yang berbahagia, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Cenggu di channel YouTube Tonatan TV. Kali ini kita mengupas tentang perjalanan dakwah Wali Songo dari periode ke periode. Tentunya kita tahu bahwa perkembangan Islam yang ada di Nusantara bisa berkembang sedemikian rupa bukan karena mengacungkan pedang dan tombak, bukan dengan membawa sebilah pusaka, bukan pula dengan membawa bom, tapi dengan hikmah, kebijaksanaan, dengan memberi petunjuk yang baik, berdialog, bertukar pikiran dengan cara yang indah. Kita tahu Wali Songo dalam penyebaran Islam ini tidak hanya melatih bagaimana cara sholat, cara baca Al-Quran saja, tetapi dengan berbagai hal, bercocok tanam umpama irigasi, bagaimana cara mengalirkan air yang baik dan benar. Pun demikian, Wali Songo menggunakan kesenian rakyat sebagai media dakwah seperti wayang, gamelan, tembang-tembang singir, dan semuanya dengan nafas Islami. Sedulurku yang berbahagia, maka dari itu kita akan mengupas tentang perjalanan dakwah Wali Songo dari periode ke periode. Namun sebelumnya, saya mohon panjenengan memberikan subscribe bagi yang baru menemukan channel ini, memberikan tanda like atau klik jempol, dan juga mengasih komentar. Sedulurku, pada waktu Sultan Muhammad I memerintahkan kerajaan Turki, beliau menanyakan perkembangan agama Islam kepada para pedagang dari Gujarat atau India. Dari mereka Sultan mendapatkan kabar berita bahwa di Pulau Jawa ada dua kerajaan Hindu, yaitu Majapahit dan Pajajaran. Di antara rakyatnya ada yang beragama Islam, tapi hanya terbatas pada keluarga pedagang Gujarat yang kawin dengan para penduduk pribumi, yaitu di kota-kota sekitar pelabuhan. Sultan kemudian mengirim surat kepada para pembesar Islam di Afrika Utara dan Timur Tengah. Isinya meminta para ulama yang mempunyai karomah untuk dikirim ke Pulau Jawa. Maka berkumpullah 9 ulama berilmu tinggi serta mempunyai ilmu hikmah atau karomah. Pada tahun 808 Hijriah atau 1404 Masehi, para ulama itu berangkat ke Pulau Jawa. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim, berasal dari Turki, ahli mengatur negara, berdakwah di Jawa bagian timur. Wafat di Gresik pada tahun 1419 Masehi. Makamnya terletak 1 km dari sebelah utara pabrik semen Gresik. 2. Maulana Ishaq, berasal dari Samarkand, dekat Bukhara, Rusia Selatan. Beliau ahli pengobatan. Setelah tugasnya di Jawa selesai, Maulana Ishaq pindah ke Pasai dan wafat di sana. Yang ketiga, Maulana Ahmad Jumadil Kubro, berasal dari Mesir. Beliau berdakwah keliling. Makamnya di Troloyo, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur.
Yang keempat, Maulana Muhammad Al-Maghribi, berasal dari daerah Maghrib atau Maroko. Beliau berdakwah keliling. Wafat tahun 1465 Masehi. Makamnya di Jatinom, Klaten, Jawa Tengah. Yang kelima, Maulana Ishaq Israil, berasal dari Turki, ahli mengatur negara. Wafat tahun 1435. Makamnya di Gunung Santri. 6. Maulana Muhammad Ali Akbar, berasal dari Persia atau Iran, ahli pengobatan. Wafat tahun 1435 Masehi. Makamnya di Gunung Santri. Ketujuh, Maulana Hasanuddin, berasal dari Palestina, berdakwah keliling. Wafat tahun 1462 Masehi. Makamnya di samping Masjid Banten Lama. 8. Maulana Alayuddin, berasal dari Palestina, berdakwah keliling. Wafat pada tahun 1462 Masehi. Makamnya di samping Masjid Banten Lama. 9. Syekh Subakir, berasal dari Persia, ahli menumbali tanah angker yang dihuni jin-jin jahat, tukang menyesatkan manusia. Dengan adanya tumbal itu, jin-jin jadi menyingkir dan tanah yang ditumbali dijadikan pesantren. Setelah banyak tempat yang ditumbali, maka Syekh Subakir kembali ke Persia pada tahun 1462 Masehi dan wafat di sana. Salah seorang pengikut atau sahabat Syekh Subakir meninggal dunia ketika beristirahat di daerah Blitar. Hingga sekarang, makam pengikut Syekh Subakir tersebut ada di sebelah utara Pemandian Blitar, Jawa Timur. Di sana ada peninggalan Syekh Subakir berupa sajadah yang tersebut, yang terbuat dari batu kuno. Selanjutnya, Wali Songo periode kedua. Pada periode kedua ini masuklah 3 orang wali menggantikan 3 wali yang wafat. Ketiganya adalah Raden Ahmad Ali Rahmatullah, datang ke Jawa pada tahun 1421, menggantikan Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 1419. Raden Ahmad berasal dari Campa Muangtai Selatan. Yang kedua, Sayyid Ja'far Shadiq, beliau berasal dari Palestina, datang di Jawa tahun 1436, menggantikan Malik Israil yang wafat pada tahun 1435 Masehi. Beliau tinggal di Kudus, sehingga dikenal dengan sebutan Sunan Kudus. Ketiga, Syarif Hidayatullah, berasal dari Palestina, datang di Jawa pada tahun 1436, menggantikan Maulana Ali Akbar yang wafat pada tahun 1435. Dalam sidang Wali Songo yang kedua ini diadakan di Ampel, Surabaya. Para wali kemudian membagi tugas. Sunan Ampel atau Maulana Ishaq dan Maulana Jumadil Kubro bertugas di Jawa Timur. Sunan Kudus, Syekh Subakir, dan Maulana Al-Maghribi bertugas di Jawa Tengah. Syarif Hidayatullah, Maulana Hasanuddin, dan Maulana Aliyuddin di Jawa Barat. Dengan adanya pembagian tugas ini, maka masing-masing wali telah mempunyai wilayah dakwah sendiri-sendiri. Mereka bertugas sesuai keahlian masing-masing. Selanjutnya, Wali Songo periode ketiga. Pada tahun 1463 Masehi, masuklah 4 wali menjadi anggota Wali Songo.
yaitu Raden Paku atau Syekh Maulana Ainul Yakin, kelahiran Blambangan, Jawa Timur, putra dari Syekh Maulana Ishaq dengan putri kerajaan Blambangan bernama Dewi Sekardadu atau Dewi Kasihan. Raden Paku ini menggantikan kedudukan ayahnya yang telah pindah ke negeri Pasai. Karena Raden Paku tinggal di Giri, maka beliau lebih terkenal dengan nama Sunan Giri. Makamnya terletak di Gresik, Jawa Timur. 2. Raden Syahid atau Sunan Kalijogo, kelahiran Tuban, Jawa Timur. Beliau adalah putra Adipati Wilotekto yang berkedudukan di Tuban. Sunan Kalijogo menggantikan Syekh Subagir yang kembali ke Persia. Ketiga, Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Di Ampel, Surabaya beliau lahir. Beliau adalah putra Sunan Ampel. Sunan Bonang menggantikan kedudukan Maulana Hasanuddin yang wafat pada tahun 1462. Sidang Wali Songo yang ketiga ini juga berlangsung di Ampel, Surabaya. Periode keempat, pada tahun 1466 diangkat 2 wali menggantikan 2 yang telah wafat, yaitu Maulana Ahmad Jumadil Kubro dan Maulana Muhammad Maghrobi. 2 wali yang menggantikannya ialah Raden Kasan atau Raden Patah. Raden Patah adalah murid Sunan Ampel. Beliau adalah putra Raja Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya. Beliau diangkat sebagai Adipati di Bintoro pada tahun 1462 Masehi. Kemudian membangun Masjid Demak pada tahun 1465 dan dinobatkan sebagai Raja atau Sultan Demak pada tahun 1468. Fatullah Khan, putra Sunan Gunung Jati. Beliau dipilih sebagai anggota Wali Songo menggantikan ayahnya yang telah berusia lanjut. Wali Songo periode kelima. Dapat disimpulkan bahwa dalam periode ini masuk Sunan Muria atau Raden Umar Syahid, putra Sunan Kalijogo, menggantikan wali yang wafat. Konon Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang adalah salah seorang anggota Wali Songo. Namun karena Siti Jenar di kemudian hari mengajarkan ajaran yang menimbulkan keresahan dan mengabaikan syariat agama, maka Siti Jenar dihukum mati. Selanjutnya, kedudukan Siti Jenar digantikan oleh Sunan Bayat bekas Adipati Semarang atau Ki Ageng Pandan Aran yang telah bertobat dan menjadi murid dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Akan tetapi, bagaimanapun kami akan memuat pula beberapa sidang Wali Songo yang berkaitan dengan Syekh Siti Jenar. Sebab Syekh Siti Jenar dihukum mati dan para muridnya yang fanatik tetap mempertahankan ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar. Selanjutnya, bagaimanapun akan kami sajikan pula tentang kisah riwayat 9 wali yang dikenal dan dimaklumi masyarakat secara umum pada channel Tonatan TV ini. Sedulurku yang sekalian, demikian dulu apa yang bisa kami sajikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima ungkapan ono rino ono opo, ono awan ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.